Balik lagi ke pembahasan soal mecha atau robot di Super Sentai. Mungkin agak boring jika terus mengulas soal ini, tapi jujur memang banyak sekali hal unik bahkan sedetail mungkin yang bisa menjadi material bahasan. Contohnya dalam kasus berikut ini, yakni mecha yang dibuat dengan motif atau basis yang tidak biasa, di mana bukan berasal dari hewan ataupun kendaraan, melainkan dari hal-hal lain yang mungkin tidak umum untuk dijadikan sebuah robot. Tapi ya, namanya juga toy company yang mana selalu hadir dengan keunikan-keunikannya dalam menghadirkan sesuatu. Dan kali ini kita akan mengulas mecha-mecha dengan basis terunik, baik itu mecha utama atau additional mecha yang muncul di pertengahan season. Dan mungkin karena akan ada detail poin yang disebutkan dalam list nantinya, maka diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan langsung saja kita simak 7 lebih mecha dengan basis bentuk terunik versi Tokuvex Indonesia. Dogulander, Moaloader, dan juga King Pyramider, Choriki Sentai, Oranger. Terlepas dari rating dan berbagai masalah di belakang layar, sebenarnya Oranger merupakan salah satu Sentai dengan penyajian tema yang sangat unik, yakni mengkombinasikan cerita satuan militer modern dengan basis kekuatan yang berasal dari peradaban-peradaban kuno. Maka bisa kalian lihat bahwa adanya motif-motif peradaban lampau seperti Mesopotamia, Mesir kuno, Romawi, dan juga masih banyak yang lainnya. Dan di sini ada beberapa mecha yang tidak dibentuk dengan proporsi hewan atau kendaraan. Contohnya adalah mecha milik Oyellow dan juga Oping berikut ini, yakni Dogulander dan juga Moaloader, di mana Dogulander menggunakan motif patung Dogu yang berasal dari peradaban Jomon yang ada di Jepang. Sementara Moaloader sudah pasti berasal dari patung Moai yang ada di Easter Island. Keduanya mungkin terlihat seperti sebuah tank, apalagi ada beberapa roda di bawahnya. Namun tentu saja mecha-mecha tersebut tidak bisa bergerak sendiri, melainkan harus ditarik oleh Dash Leon dan juga Grand Taurus, menjadikannya sebagai mecha yang tidak memiliki kontrol kendali gerak pribadi. Dan satu lagi adalah mecha milik King Ranger, yakni King Pyramider, yang tentu saja sesuai namanya, itu merupakan robot bermotif piramida agung yang ada di Giza, Mesir. Robot ini memiliki battle formation, walaupun dengan keterbatasan mobilitas gerak. Bedanya dengan yang lain, King Pyramider benar-benar 100% dibuat oleh manusia dari peradaban Pangea yang hilang. Raw Voyager 1, Denji Sentai, Mega Ranger. Yang berikut ini juga tidak kalah unik, sebab Mega Ranger adalah season yang bertema video game, elektronik, dan juga luar angkasa. Oleh sebab itu, mecha yang ada dalam serial ini memiliki pendekatan pada kendaraan atau unsur-unsur yang ada pada eksplorasi luar angkasa. Salah satunya adalah Raw Voyager 1. Tidak seperti mecha lain dalam serial yang sama, di mana berbasis kendaraan yang mungkin saat ini sudah sering sekali diterapkan pada Super Sentai manapun. Sebab Raw Voyager 1 justru berbasis dari astronot. Itulah sebabnya ia merupakan satu-satunya mecha humanoid dalam basis pembentukan Mega Voyager. Bahkan karena kontrolnya juga sangat berbeda dengan mecha lain sebelumnya, membuat Kenta sang Mega Red awalnya juga sangat kesulitan untuk mengendalikannya. Raw Voyager juga punya gerakan yang lumayan lambat dan juga tidak selincah atau setangkas robot lainnya. Oleh karena itu, Raw Voyager membutuhkan roket Voyager 3 milik Mega Blue untuk ia tunggangi hingga sampai ke bumi. Mecha berbentuk astronot ini pun menjadi komponen paha dan pinggang bagi Mega Voyager. Daigoyo, Samurai Sentai, Shinkenger. Jika tadi Oranger menggunakan monumen-monumen keajaiban dunia sebagai bentuk mekanya, lain halnya dengan kepunyaan dari Shinken Gold yang satu ini. Sebab ini bukan berasal dari hewan atau kendaraan, melainkan dari lentera tradisional Jepang yang ada pada gerobak sushi milik Genta Umemori. Daigoyo sendiri diciptakan oleh Genta dengan bantuan dari elektronik Mojikara sebagai sarana bantuan saat dirinya tengah mengalami fobia terhadap sushi. Ya pokoknya panjang lah ceritanya. Tapi intinya, Daigoyo bisa difungsikan sebagai senjata, yakni gagangnya bisa dijadikan pedang, sementara badan lenteranya bisa digunakan sebagai perisai dan juga mampu menembakkan hidden disc sebagai projectile-nya.
Dan tentu saja, Daigoyo bisa berbicara seolah ia adalah asisten dari Genta. Ia bahkan memanggil Shinken Gold tersebut dengan sebutan bos. Lepas dari itu, Daigoyo juga bisa menjadi robot raksasa dengan metode Mojikara Dai yang dilepaskan menggunakan Sushi Changer. Dalam ukuran tersebut, Daigoyo bisa bertarung hampir dengan tangan kosong tanpa bantuan senjata apapun. Bahkan ia bisa digabungkan dengan origami lainnya sebagai bagian tangan dan kaki yang ditunjukkan pertama kali pada episode ke-30. Datas Hyper Tenso Sentai Goseiger tidak kalah unik dengan yang satu ini, sebab kali ini adalah mecha yang justru berbentuk seperti mesin dingdong atau arcade game. Datas sendiri sebenarnya adalah support robot atau asisten bagi para Goseiger yang dikirimkan oleh Master Head sebagai alat komunikasi antara dunia manusia dan juga dunia malaikat Gosei. Selain itu, Datas dalam wujud atau ukuran normalnya bisa mendeteksi keberadaan Yumaju atau para musuh-musuhnya. Dan tentu saja, yang membuatnya unik bahwa selain sebagai asisten robot, Datas bisa bertransformasi menjadi raksasa, serta bisa digabungkan dengan Hyper Change Header untuk menjadi bentuk battle mode yang disebut sebagai Datas Hyper. Bahkan sifat kekanak-kanakan dan naifnya yang semula pun bisa berubah menjadi lebih pemberani dan macho, terutama dengan jurus tinjuan ala petinju profesionalnya. Hebatnya lagi, Datas bisa menggabungkan diri dengan Gosei Great pada bagian belakang robot tersebut. Tentu saja menjadi formasi Hyper Gosei Great. Sayangnya, Datas tidak diadaptasikan ke versi Power Rangers Megaforce walaupun pernah sekilas muncul tanpa penjelasan. Tenbin Voyager Uchu Sentai Kyuranger mungkin sekilas sama seperti tema yang ada di Mega Ranger, sebab Kyuranger juga mengangkat tema luar angkasa, namun tidak menggunakan pendekatan saintifik seperti pendahulunya tersebut, melainkan lebih pada alien dan juga konstelasi atau rasi bintang. Dan jika kebanyakan Voyager yang ada di Kyuranger berbasis konstelasi yang berhubungan dengan bentuk hewan, lain halnya dengan milik Tenbin Gold ini. Sebab Tenbin Voyager yang berbasis rasi bintang Libra tentu saja berbentuk seperti timbangan, namun memiliki bentuk humanoid sama seperti Hebitsukai Voyager milik Naga Ray, menjadikannya sebagai satu-satunya mecha di Kyuranger yang tidak memiliki animal form. Secara bentuk, robot ini memiliki semacam tameng pada kedua lengannya yang ia fungsikan sebagai perisai dan juga basau. Dan secara formasi, Tenbin Voyager adalah komponen pembentukan kaki dan juga tangan yang dapat diletakkan secara bebas sesuai dengan kebutuhan. Karena pada serial ini terdapat keleluasaan formasi pembentukan bagi Kyuren-O. Lupin Magnum Robo Mode Kaito Sentai Lupin Ranger versus Keisatsu Sentai Pato Ranger. Dan mungkin ada kesamaan dengan Daigoyo yang ada di Shinkenger barusan, karena ini juga dibentuk dari salah satu persenjataannya, yakni Lupin Magnum. Ada sejarah yang cukup unik di balik pistol merah berikut, sebab ini merupakan Lupin Collection terkuat dan juga merupakan favorit bagi Arsene Lupin, sang pencuri legendaris ratusan tahun sebelum kisah Lupin Ranger dimulai. Sebagai senjata, tentu saja ukurannya sama seperti VS Changer yang biasa digunakan oleh mereka sehari-hari. Hanya saja, ini menjadi personal weapon bagi Kairi Yano atau Lupin Red. Lupin Magnum sangatlah powerful sesuai dengan reputasinya, dan bisa menjadi bentuk raksasa humanoid yang ia sebut sebagai Lupin Magnum Robo Mode. Dalam formasi tersebut, Lupin Magnum bisa bertarung dengan kecepatan serta kelincahan yang sangat luar biasa, serta kemampuan menembak secara jitu pada lawan-lawannya. Dan tentu saja bisa digabungkan dengan Blue dan juga Yellow Dial Fighter sebagai Extended Formation. Mungkin terdengar sama seperti juniornya, yakni Zenryoku Zenkai Cannon, di mana merupakan senjata pistol sekaligus mecha yang ada di Kikai Sentai Zenkaiger beberapa tahun setelahnya. Namun karena ia memiliki formasi jet yang sejatinya adalah kendaraan, maka Zenryoku Zenkai Cannon tidak masuk dalam list kali ini. Don Robotaro dan Oni Sister Robotaro, Avataro Sentai, Don Brothers. Dan yang terakhir kali ini adalah mecha yang berasal dari season terunik di era modern saat ini, yakni Don Robotaro dan juga Oni Sister Robotaro.
di mana sejatinya mereka adalah wujud robot dari Rangernya sendiri, sama seperti anggota yang lainnya. Dan bedanya dengan Inu Brother, Kiji Brother, dan juga Saru Brother, sebab Oni Sister dan Don Momotaro sama sekali tidak bermotif hewan apapun, melainkan diambil dari tokoh Momotaro dan juga iblis yang disebut Oni, menjadikan mereka sebagai Sentai dengan motif yang sangat eksklusif karena berbeda sendiri. Untuk formasi ini, mereka bisa bertarung dalam ukuran normal, bahkan juga ketika digabungkan menjadi Don Oni Taijin. Don Robotaro pun tetap bisa menggunakan senjata Sunglass Sword dan juga Don Blaster dalam ukuran tersebut, serta memiliki semacam booster pada bagian punggungnya. Sementara Oni Sister bisa tetap menggunakan full combo, yakni senjata gada yang berukuran besar dengan duri-duri tajam di sekelilingnya. Keunikan lainnya, masing-masing dari anggotanya tetap memiliki kesadaran tersendiri, sehingga mereka harus bisa mengendalikan anggota tubuh tertentu sesuai dengan porsinya masing-masing, membuat mereka harus tetap berada dalam keadaan kompak dan teratur untuk bisa mengendalikannya 100%. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.